Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus. Shalom. Mari luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diangkat dari kitab Nabi Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam menghadapi persoalan hidup, orang sering menyerah kepada takdir atau nasib. Dalam bahasa Batak disebut sibaran. Orang tersebut berkata, apa boleh buat, sudah ditakdirkan Tuhan demikian. Kemudian dia tidak mau lagi berjuang keras dengan gigi karena sudah menyerah pada takdir atau nasib atau sibaran. Bangsa Niniwe sudah ditakdirkan oleh Allah akan mengalami malapetaka atau bencana. Allah telah merancangkannya terhadap bangsa Niniwe. Allah menyuruh Nabi Yunus untuk memberitahukannya kepada bangsa Niniwe hanya dengan satu kalimat. 40 hari lagi Allah akan meluluh lantakkan kota Niniwe. Kalimat inilah yang diucapkan Nabi Yunus terus menerus dan berulang-ulang. Setelah seluruh bangsa Niniwe mendengar nubuat sang Nabi, mereka pun bertobat. Seluruh bangsa Niniwe berpuasa dan memakai kain kabung. Bahkan Raja Niniwe pun ikut dan duduk di atas abu. Juga binatang pun harus ikut berpuasa dan memakai kain kabung sebagai pertanda penyesalan dan pertobatan mereka. Demikian usaha dan perbuatan mereka. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Apa yang telah ditakdirkan Tuhan Allah kepada bangsa Niniwe lewat Nabi Yunus nyatanya dapat merubahnya. Bahkan Allah menyesal apa yang telah dirancangkannya. Saudara yang dikasihi Kristus, demikian juga dalam hidup kita ini. Sering kita bergantung pada takdir atau nasib. Ada yang berkata demikian, nasibku ini sungguhlah malang.
Padi kutanam, tumbuh ilalang. Ayam kutambat, disambar elang. Burung punai disangkar, jadi belalang. Ada pula yang berkata, sia-sialah segala usaha dan kegigihan, hanya nasiblah yang menentukan. Demikian seringnya orang hanya bergantung pada nasib, takdir, atau si barang. Hari ini firman Tuhan mengajar kita, bukan nasib atau takdir atau si barang yang menentukan, melainkan usaha dan kegigihan yang sungguh-sungguh, serta pantang menyerah dan mengandalkan Tuhan Allah dengan terus-menerus memohon dan berseru kepadanya, kemudian melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan serta memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan nasib atau takdir saudaraku yang menentukan, tetapi kegigihan kita berseru dari hati yang tulus kepada Tuhan serta melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Yang telah mengajar kami agar tidak bergantung pada nasib atau takdir, namun hanya mengandalkan Tuhan saja lewat doa dan permohonan serta usaha yang sungguh-sungguh. Hanya dengan demikian Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kami. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi pegangan bagi kami dalam menyikapi kehidupan ini, sehingga kami tidak lagi bergantung hanya pada nasib atau takdir. Berkati kami Tuhan pribadi, lepas pribadi. Biarlah lewat berkat-Mu kami merasakan kasih setia Tuhan dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur pada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.